Nah, inilah bagi orang-orang yang sudah di tauhid level 2. Orang-orang khusus. Dia menyadari bukan hanya bersaksi, tetapi memang dia sudah sampai menyaksikan. Jadi dia menyaksikan bahwa Jadi bukan hanya bersaksi, tapi dia sudah sampai menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Bahwa semua perbuatan itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Orang-orang seperti ini, kita juga tidak bisa ngaku-ngaku gitu kan. Iya. Bahwa giliran misalnya menguntungkan, kita langsung bilang ini kan perbuatan Allah gitu loh. Tapi giliran rugi atau merugikan dia, semua disalahkan kecuali diri sendiri. Iya. Jadi orang-orang di level ini tidak. Dia itu betul-betul sudah begitu menerima semuanya sebagai kehendak Allah. Bukan hanya pas untung doang. Ini kehendak Allah. Gaya. Ini kalau Giliran rugi gimana gitu. Nah, kalau soal makomnya, ada nggak misalnya Al Ansori punya pandangan tentang tersendiri tentang makom-makom? Oh iya betul. Nah, kita ini kan tadi sudah menggambarkan bahwa setidaknya ada 100 makom. Ya. Karena kita tidak mungkin membahas semuanya teman-teman, kita ambil sampel 3. Oke. Paling awal, tengah, akhir. Oke. Kita ambil 3. Karena kebetulan itu juga yang di sini. Iya. Jadi mursyid Nanti kita mengambil. mursyid kita bisa ngamuk-ngamuk gitu. Iya. Lu kok nggak ngutip yang buat ulas gitu? Betul. Ya, gimana kan Ustaz? Yang paling awal ini adalah makom yaqzah. Yaqzah. Ya, ini adalah makom kesadaran. Oh, yaqzah. Nah, jadi kesadaran ini dia mengandaikan bahwa seseorang bangun dari kelalaiannya. Dia sudah mulai menyadari bahwa ada yang harus dia lakukan, yang dia lakukan secara sadar, dan itu adalah menghadap kepada Allah secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Jadi inilah yang menjadi makom pertama itu. Jadi yang pertama ini harus adanya kesadaran dulu. Iya, betul. Di sini kalau sesudah ini kan ada taubat. Orang kan biasanya makom mulai dari taubat. Nah, itu dia makanya. Kalau di sini kan taubat justru kedua. Oh. Kenapa? Karena kalau tidak sadar gimana mau taubat? Keren. Sadar dulu dong, Iya, ya kan? iya. Wah, gue pengen tobat lah. Sadar dulu. Biasanya orang sadar dulu kenapa dia mau tobat. Iya. Jadi yaqzah itu mengandaikan tobat. Jadi tobat itu Jadi tobatnya nggak tiba-tiba ikut-ikutan ya. Itu ada kesadaran. Iya, tapi ada kesadaran di situ. Nah, spiritual. tetapi yang menjadi khas dari Manazilus Sairin, di setiap makom ini biasanya ada 3 tahapan. Ada 3 tingkatan. Gitu loh. Nah, di setiap makom di setiap makom itu pasti. Pertama ada kutipan, yang pertama ada kutipan dalilnya. Ada kutipan ayatnya atau hadisnya. Kemudian yang kedua, dia itu ada tingkatan-tingkatan yang 1, 2, 3, paling umum, khusus, lebih khusus. Oke. Itu karakternya dia di karya-karya itu. Nah, yang pertama ini bicara tentang kesadaran, yang paling umum adalah sadar pada nikmat. Jadi segala nikmat yang diberikan oleh Allah, dia muncul kesadaran itu, gitu loh. Karena kebanyakan dari kita memang teman-teman tidak menyadari betapa banyak nikmat yang Tuhan berikan sama kita. Betul. Rata-rata kita menghargai nikmat itu apa? Ketika seperti yang maunya kita. Pada waktu kita berdoa, kita menganggap doa itu tidak terkabul. Kenapa? Iya. Karena yang kita dapat bukan yang kita minta. Yang kita mau. Bukan yang kita mau. Seolah-olah ukuran doa kabul adalah kalau sesuai maunya saya. Iya. Padahal bukan tidak seperti itu juga mestinya gitu loh. Ya Tuhan itu kamu mau minta, Tuhan memberi. Dan yakinlah apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Iya. Kalau Tuhan bilang itu yang terbaik, ya pasti itulah terbaik gitu. Iya. Terbaik menurut kamu belum tentu terbaik yang sebenar-benarnya. Itu yang kesadaran akan nikmat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran akan betapa banyaknya dosa yang sudah dilakukan. Jadi awal itu keren ya, mensyukuri dulu, baru kemudian. Iya. Jadi kurang lebih ini kan kalau misalnya dosa ini kan
yang biasa membuat orang sadar ini kan bukan hanya karena kapok gitu loh. Karena kalau kamu sadar hanya gara-gara kapok, ya hilang kapoknya, berulang lagi. Tapi kalau ini kan kesadaran yang lebih besar bahwa gila ya, saya sebenarnya sudah dibaikin banget loh ini. Fasilitasnya sini sudah banyak banget loh ini. Saya, ya Allah, benar-benar tidak tahu diri saya. Kufur nikmat saya ini. Gitu loh kan. Jadi di situ kan betul itu justru kesadaran itu yang memang penting banget untuk di awal. Baru kemudian sesudah itu sudah taubat itu. Apa respon saya? Bukan, ini yang keduanya itu tentang dosa-dosanya itu. Betapa banyak kesadaran tentang dosa itu. Nah, betapa banyak dosa yang dia lakukan sebagai bentuk kufur nikmat gitu loh. Jadi ini lebih mirip menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi memang dia mulai dari syukur kan, tentang kesyukuran nikmat kalau di situ, kemudian baru masuk pada kufurnya. Dan bentuk kufur yang paling nyata apa? Dosa. Kita berdosa ini kan sebenarnya adalah bentuk kekufuran kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sadar waktu. Jadi sadar waktu ini bahwa dia menyadari sudah betapa banyak waktu yang terbuang, yang dia sudah sia-siakan sebelum dia sampai pada kesadaran itu, gitu loh. Sehingga dia menganggap bahwa ini perjalanan dimulai. Nah, yang selanjutnya misalnya juga di pertengahan ini ada namanya makom ihsan. Ihsan ini sebenarnya teman-teman sekalian, ihsan ini kalau misalnya dalam kisah lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu, ini bagian yang pernah kita juga bahas sebelumnya sebagai sesuatu yang paling terlupakan, padahal justru inilah jantungnya tasawuf. Di situ dikisahkan pada waktu itu ada seorang yang datang bertemu Rasulullah, pakaiannya bersih luar biasa, tidak ada tanda-tanda perjalanan. Kemudian bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Iman, Islam selesailah. Kita paham tentang rukun Islam, rukun iman. Nah, ihsan ini di situ kembali sebagai pengingat teman-teman sekalian adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, gitu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihat. Jadi konteks ihsan di sini sebenarnya adalah ibadah penyaksian. Jadi kita beribadah itu konteksnya sebagai penyaksian. Nah, dan memang kalau bicara tasawuf paling dekat sebenarnya kan yang kita inginkan bisa menyaksikan kan. Gampangnya itu untuk sekalipun itu sesuatu yang harus kita lalui lagi. Tapi itu setidaknya pencapaian sudah luar biasa. Nah, sehingga memang dikatakan di sini bahwa ihsan ini adalah hakikat dari seluruh bab-bab yang terkait dengan tasawuf itu, gitu loh. Karena ihsan ini menghimpun semua bab hakikat, gitu loh. Ihsan ini karena ibadah penyaksian, mau itu ibadah sebagai ibadah atau sebagai muamalah, gitu kan. Situ. Nah, ini juga ada 3 tahapannya. 1, ini ihsan pada tujuan. Jadi kalau yang bicara di sini tentang kebaikan teman-teman, bukan hanya niatnya yang baik, lalu caranya juga harus baik. Karena kadang kan ada niat kita baik tapi caranya tidak baik. Inilah kejadian misalnya dulu pada Berandal Lokajaya, yang dia melakukan perampokan kepada orang-orang kaya dibandingkan kepada orang-orang miskin, yang sampai kemudian berubah menjadi kenal sebagai Sunan Kalijogo, ya kan? Nah, Sunan Kalijogo ini niatnya baik, tapi caranya kurang baik. Kalau di luar mungkin mirip Robin Hood lah ya. Pitung juga sama, gitu kan? Iya. Ini konteksnya bahwa ihsan dalam tujuannya ini baik caranya, ya niatnya maupun caranya itu sama-sama baik. Nah, yang kedua ini ihsan pada ahwal. Ahwal ini maksudnya dari segi keadaannya. Jadi ini ahwal berbeda dengan ahwal yang sebelumnya kita bahas. Kalau ahwal yang sebelumnya kita bahas ini seperti suasana batin, kondisi spiritual yang diberikan Tuhan kepadanya. Sementara kalau di sini lebih pada buah dari amalnya. Buah dari amalnya. Terus yang terakhir juga sama, ya ini ihsan secara waktu. Ihsan waktu ini, ini bahwa dia senantiasa melakukan kebaikan
sehingga dia betul-betul tidak putus dari penyaksian dengan Tuhan. Dia tidak putus bersama dengan Tuhan. Karena kalau mau kita jaga-jaga seperti yang kita bicarakan Murad tadi, kita tidak tahu apa yang kita lakukan yang bikin mana? Allah suka yang mana gitu loh. Kita tidak tahu. Tapi juga sama sebaliknya, jangan meremehkan hal kecil karena mungkin itu disukai Tuhan, tetapi juga jangan meremehkan keburukan kecil. Karena siapa tahu justru itu yang bikin Tuhan benci. Ya benar. Kan sama ini. Ya. Sama ini. Jangan meremehkan kebaikan kecil. Demikian juga keburukan kecil. Demikian keburukan kecil. Jangan kebaikan kecil justru itu yang menjadi atensi Tuhan ke kita. Betul. Dan juga sebaliknya jangan-jangan keburukan kecil justru yang bikin Tuhan itu jadi muak dengan kita. Muak dengan kita. Oke. Itu penting. Nah, wah, keren lisanul aulia ini kalau jelas. Terus lanjut. Ini. Nah, terakhir dari seluruh perjalanan ini adalah makom tauhid. Tauhid. Ini Malah benar. tauhid terakhir. Coba teman-teman bayangkan dari seluruh perjalanan ini tauhid yang terakhir. Malah Jadi terakhir tauhid ya. jangan samakan tauhidnya kita dengan mereka ini. Pantes Mullah Sadra kalau nggak salah bilang dia mengomentari ini Iya, Malan betul. Sairin ini Al-Ansari ini. Dia punya 2 tauhid, tapi ada satu tauhid yang ketiga tauhid khusus buat dia kan. Betul. Buat Ansari ini. Dan Karena menarik katanya. saya pas baca bagian itu kan, Mullah Sadr itu kan betul bahwa Syekh Abdullah Al-Ansari yang tadi antum sampaikan kan dalam kitab Manazil mengisyaratkan tentang tauhid orang khusus. Ini berarti yang kedua teman-teman. Adapun tauhid yang ketiga yaitu tauhid yang Allah khususkan buat dirinya. Gila itu kan. Itu sekaliber Mullah Sadra. Mullah Sadr apa? Selain filsuf, yang beliau juga orang yang sufi. kita ada di TV-nya. Iya. TV 1. Saya baca itu malunya minta ampun. Langsung saya tutup buku tidur. Iya. Pas bagian itu gitu loh. Karena aduh ya Allah. Iya. Mullah Sadr itu mengaku itu. Dan itu juga betapa takzimnya Mullah Sadr pada dia. Betul. Ada 3 tauhid, ini 1, ini 2, yang ketiga itu khusus buat beliau. Coba bayangkan. Nah, tauhid ini memang ada 3 teman-teman. 1 tauhid awam, 2 khusus, yang 3 paling khususnya khusus. Nah, tauhid awam ini adalah tauhid orang yang sama seperti kita pada umumnya. Kalau kita kan memahami itu kan sama seperti iman, iman di hati disampaikan secara lisan, kemudian ada dalam perbuatan. Itu kan itu iman. Dan kita bersyahadat kita itu, penyaksian kita itu hanya sebatas syahadat itu, pengakuan. Sisi lain, kita juga masih mengandaikan bahwa kita ini harus banyak pahala. Kita harus kurangi dosa. Karena kita meyakini bahwa yang akan menyelamatkan kita adalah perbuatan pahala kita yang berpahala, dan yang akan mencelakakan kita adalah perbuatan kita yang berdosa. Salah? Enggak. Cuma itu level paling bawah tauhid. Nah, kenapa? Karena rupanya kalau kasus Syibli tadi kan bukan itu yang menyelamatkan dia. Itu, bukan ibadahnya, bukan. Dan itu ada banyak kejadian lain. Nah, inilah bagi orang-orang yang sudah di tauhid level 2. Orang-orang khusus. Dia menyadari bukan hanya bersaksi, tetapi memang dia sudah sampai menyaksikan. Jadi dia menyaksikan bahwa jadi bukan hanya bersaksi, tapi dia sudah sampai menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Bahwa semua perbuatan itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Wa ma ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar bukanlah yang melempar itu kamu pada waktu kamu melempar, melainkan dia. Itu yang digunakan itu. Dan itu yang memahami itu, ayat itu kayaknya yang levelnya bukan hanya menyaksikan, bukan hanya bersaksi tapi menyaksikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Dia punya kesadaran itu, teman-teman. Orang-orang seperti ini kita juga tidak bisa ngaku-ngaku gitu kan. Iya. Bahwa giliran misalnya menguntungkan kita langsung bilang ini kan perbuatan Allah gitu loh. Tapi giliran rugi merugikan dia, semua disalahkan kecuali diri sendiri. Jadi orang-orang di level ini tidak, dia itu betul-betul sudah begitu menerima semuanya sebagai kehendak Allah, bukan hanya pas untung doang.
Ini kehendak Allah. Allah gaya. Ini kalau Giliran rugi gimana giliran rugi? ini rugi apa? Nggak mungkin gue yang salah ini. Iya. Ada yang salah. Tuhan aja bisa disalahin, Pak. Iya. Itu level kedua. Jadi di level kedua ini sudah hilang perbuatan diri. Tapi di level ketiga lebih tinggi lagi. Bukan hanya perbuatan diri yang hilang, dirinya pun sudah hilang. Asik. Nothing. Bahkan pada waktu dia bertauhid itu salah. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan bahwa dia yang bertauhid, itu berarti mengakui dirinya ada. Iya dong. Gila. Kenapa tauhid ditaruh di ujung? Karena hakikat perjalanan itu adalah sampai pada hilangnya ego. Orang di level ini egonya sudah hilang. Aku, perjalananku, tauhidku, egomu masih ada. Kuku itu hilang. Kukunya itu sudah hilang semua. Bukan ini. Iya, bukan kuku ya. Keakuan itu. Keakuannya sudah hilang, egonya sudah hilang. Dan pada waktu dia bertauhid, pada waktu dia bahkan bersyahadat, itu bisa jadi salah. Kenapa? Karena dia masih mengandaikan itu. Ini ada kisah menarik lagi satu Syibli yang tadi saya katakan bahwa saya mau cerita di bagian akhir sebagai contoh akhir di sini. Pada waktu mewafatnya Syibli, teman-teman, itu sebenarnya kontroversi. Kenapa? Karena dia pada waktu sudah terbaring, semua teman-temannya datang mengingatkan dia. Syibli baca syahadat. Apa kata dia? Beginilah kalau orang sakit datang mengunjungi orang sehat. Iya. Wih, orang bingung gimana ini? Syibli, yang lain lagi datang. Syibli bersyahadatlah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Pada waktu saya mengatakan saya bersaksi, berarti kan saya masih ragu. Ngapain saya bersaksi lagi? Iya. Kan? Benar. Sama saya menekankan bahwa saya masih ragu. Yang kedua, saya sudah menyaksikan untuk apa lagi? Gue gak butuh validasi. Bahkan dalam konteks ini, bahkan bersaksi juga itu adalah hijab bagi tauhid. Itu gila nggak? Gila. Tapi dalam banget makna apa sofistiknya itu ya. Tapi lagi-lagi jangan ikut soalnya gitu ya. Iya. Pada waktu bersaksi, berarti itu sebenarnya masih mengandaikan diri yang menyaksikan. Sementara di sini itu sudah tidak ada, diri pun tidak ada. Sehingga di sini sirna. Sehingga di sini digambarkan bahwa dia memperoleh rahasia tauhid yang diberikan oleh Tuhan, tetapi dia tidak mampu menjelaskannya. Ya kalau kita kan hanya mampu menjelaskan bahwa dia tidak boleh ngomong gitu loh. Iya. Kenapa kalau mau ngomong berarti ada pengakuan di dirinya. Sementara tauhid kan murni hanya kepada Allah. Gitu. Selain Allah tidak ada. Ada satu. Antum sebagai lisanul juru bicara para wali, para sufi. Begitulah gambarannya. Baik. Menarik. Luar biasa memang kalau udah lisanul aulia yang menjelaskan ya. Saya kira itu penting ya. Baik para pemirsa TV, jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan yang paling penting lagi adalah untuk ditonton, gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.